kembali lagi bersama dengan saya Nisfa dari Insan Medika. Selamat datang di Bincang Santai Insan Medika. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan divisi khusus yang ada di Insan Medika, yaitu divisi Care Clinical. Tentunya dengan narasumber kita yaitu Medical Officer dari Insan Medika dan Case Manager dari Insan Medika. Halo dokter, apa kabar? Baik, perkenalkan saya Dokter Gracia Mutiara Nita Karina sebagai Medical Advisor di Insan Medica. Halo Mas Tegar, gimana kabarnya? Baik, perkenalkan saya Tegar Bea Samudra, Case Manager Insan Medika. Oke, nah tadi kita udah kenalan sama narasumber-narasumber kita hari ini. Sekarang kita pengen tahu lebih detail nih, sebenarnya divisi Care Clinical di Insan Medika itu apa sih? Mungkin boleh dibantu jelaskan oleh Mas Tegar? Oke, saya bantu jelaskan ya, untuk divisi Clinical and Care ini, saya ceritakan dulu. Kalau kalian di sana, itu kalau tahu rumah sakit itu kan ada yang namanya, perawat sama dokter ya. Nah itu, dua dua itu sebenarnya sudah punya peran sebagai clinical and, care division. Cuman di sini kan, bahasanya clinical end divisor, kalau di RS itu ada yang namanya dokter sama karu, kalau kasarnya ya. Jadi karunya ngomong ke dokter, "Oh ini askepnya seperti apa sih? Terus, oh ini harusnya diapain sih?" Jadi kayak, kita sebagai perawat, ngajuin advisor ke dokter untuk mendirikan sebuah asuhan keperawatan. Cuman kalau di insan medika sendiri itu namanya, care plan ya. Care plan yang kita masukin incis, jadi dokternya itu bisa melihat swab-nya, bisa melihat hasilnya, atau bisa melihat statusnya pasien, terus dokternya nanti bilang ke case manajernya untuk membuatkan misalnya, "Oh ini harus dibuatkan care plan A, care plan B, care plan C," seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk Oke. clinical advisor. Oke, jadi lingkupnya lebih kepada untuk membantu memantau kinerja perawat 24 Ya per benar, 7 gitu ya? Oke, jadi perawatnya nggak kerja asal kerja gitu ya, iya, tapi ada care plan sebagai benar. acuannya gitu ya. Nah, mungkin kita beralih ke Dokter Gracia nih sebagai medical advisor di Insan Medika. Sebenarnya fungsi atau lingkup utamanya medical advisor itu di ranah apa sih dokter kalau di dunia home care gitu ya? Kalau misalnya perbedaan dari dokter di rumah sakit dan dokter di Medical Advisor Insan Medica sendiri, kalau misalnya kami itu bisa untuk melakukan, ibaratnya penilaian awal dari pasiennya, sehingga pasien yang terutama yang mobilisasinya kurang, itu tetap bisa mendapatkan perawatan seperti di rumah sakit gitu, tapi di kondisinya di rumah. Oke. Jadi tetap kita bisa mendapatkan layanan sesuai di mana pasien itu dapat Mhm tetap dipantau mhm. kesehariannya, terus ada pantauan 24 jam juga dari perawat yang nantinya akan dilaporkan kepada saya, di mana saya juga masih tetap bisa menilai apakah ada perlakuan khusus atau Mhm. ada tindakan lanjut dan bisa menentukan apakah pasien ini memang bisa dirawat di rumah atau memang harus Dirujuk kerujuk ke gitu rumah ya? sakit, seperti Oke. itu. Nah, artinya untuk dokter sendiri dan juga Mas Tegar selain menjadi jembatan juga menjadi penentu apa saja perawatan yang mungkin lebih sesuai untuk pasien gitu ya, Dok, ya? Betul. Oke, nah sebenarnya kalau di Insan Medika itu kan ada salah satu benefitnya telekonsultasi dokter ya, Dok, ya. Itu ranah telekonsultasi itu lingkupnya sampai ke mana sih, Dok? Manfaat yang mungkin bisa diberikan untuk pasien? Oke, untuk pasien-pasien di Insan Medika, nanti mungkin ada ya, dijelasin sama Mas Tegar, Mhm. ada beberapa paketan yang mungkin bisa lakukan konsultasi sepanjang mereka melakukan dengan Insan Medika, maksudnya kerjasama dengan Mhm. kita Insan Medika. Jadi, kalau telekonsultasi itu bisa dilakukan 24/7, Oke. kapanpun mereka minta, bisa dimaksimalkan seperti Oke. itu. Dan juga misalnya memang ada kondisi khusus yang memang harus tidak bisa diwakilkan Mhm oleh perawat, mhm. wah yang harus diperiksa langsung oleh dokter, kita pun bisa untuk datang ke rumah pasien, Oke. seperti itu. Jadi selain ada telekonsultasi online juga ada telekonsultasi Betul, langsung gitu betul, ya, dengan kondisi-kondisi tertentu betul. gitu. Oke, baik kalau gitu terima kasih dokter. Oke, nah tadi sudah dibantu jelaskan oleh Dokter Gracia terkait lingkup dan juga ranahnya medical advisor. Mungkin dari teman-teman udah mulai paham ya kalau di Insan Medika artinya perawatan itu nggak asal perawatan gitu ya. Jadi perawat yang di rumah itu nggak asal kerja tapi ada care plan yang sudah disusun baik itu dari medical advisor dan juga dari, case manager. Tapi sebenarnya care plan itu apa sih gitu ya? Kita coba langsung tanya ke Mas Tegar, sebenarnya care plan itu apa sih Mas Tegar? Oke, saya jelaskan mengenai care plan ya. Tadi sempat saya singgung care plan itu mirip dengan rekam medis. Cuman
di kita kalau rekam medis itu kan ada kayak input lab, Mhm. input, apa namanya, X-ray dan lain sebagainya, itu rekam medis. Tapi di kita itu ngambil asuhan keperawatannya aja, cuman, kondisinya lebih mudah untuk dibaca, sama customer. Kan di sini tujuan kita SOAP ya, SOAP tetap berjalan, tapi customer tetap paham. Tetap. Ini maksudnya, perawat ini ngerjain ini, nanti hasilnya ini, terus nanti, plan-nya apa, asesmennya apa, jadi tetap paham. Makanya itu care plan itu sebenarnya ngambil dari, sebagian dari rekam medis itu tadi, terutama di asuhan Mhm. keperawatan, gitu ya. Cuman kita mengkombinnya kayak ada asuhan medis, asuhan non medis dan lain Mhm. sebagainya itu, care plan seperti itu. Oke, artinya care plan itu bisa menjadi panduan kerjanya si perawat ketika Iya di rumah ya. Oke, nah tadi sudah sempat disinggung juga oleh Dokter Grace ya, ada sesi kunjungan juga ke rumah gitu. Artinya kunjungan ini fungsinya sebagai verifikasi care plan itu atau gimana Mas Tegar? oke. Jadi, di Insan Medika itu kan ada 3 program ya, Mhm. ada standar, advance, sama intensif. Intensif, betul. Untuk standar sendiri, benefit-nya kan kita hanya ada care plan dan, beberapa telekonsultasi ya. Untuk advance itu ada kunjungan dari case manager saja Mhm. ya, itu benefit-nya juga, sama kayak standar cuman tambahannya adalah ada tambahan case manager. Terus untuk intensif itu, sama kayak standar dan advance cuman tambahannya adalah ada kunjungan langsung dari dokter Dokter. Oh, di area Jabodetabek ya, karena iya. kita belum punya dokter di area yang agak jauh. Dan sini saya jelaskan untuk konsultasinya. Nah, untuk konsultasinya itu memang ada 24/7, Betul. 24/7, boleh mengajukan konsultasi setiap hari, tapi, nanti selaku, adminnya bisa mensinkronkan jadwalnya ya. Misalnya, pasien A nanti butuh konsultasi jam segini, misalnya pasien A nanti butuh konsultasi jam segini, terus saya cocokkan dengan jadwalnya dokter Dari dokter. konsultasi. Nah, karena dokter juga nanti kan ada pekerjaan lain ya, Mhm. di beliau ini juga ke puskesmas entah ke rumah sakit, jadi saya cocokkan konsultasinya dengan, jadwalnya dokter. Nah, itu Mmm. tugasnya saya di situ untuk konsultasi. Jadi 24/7 itu, registrasinya bisa, tapi untuk, konsultasinya bisa kita sesuaikan dengan jadwalnya dokter, Oke, gitu. artinya untuk case-case tertentu misalnya ada urgent gitu ya, Iya, kondisi pasien menurun kemudian, harus telekonsultasi di jam saat itu juga iya, gitu. Yang menentukan ini apakah bisa langsung diakses dan tidak pun juga dari Mas Tegar ya? iya, benar. Gitu, dengan jadwal dari dokter Gracia gitu, oke. Nah, sebenarnya Mas Tegar, pertanyaan ini pertanyaan pribadi dari saya ya. Mungkin di Indonesia, layanan home care atau penyedia program pelayanan seperti Insan Medika itu kan tidak hanya Insan Medika, tapi mungkin yang memiliki medical advisor, memiliki case manager mungkin baru Insan Medika ya, gitu. Nah, ini jadi pertanyaan saya maupun masyarakat secara umum. Misalnya, Mhm. kalau ada perawat yang bekerja di rumah, tapi tidak menggunakan care plan dari case manager atau medical advisor, itu gimana sih? Itu, resikonya cukup cukup tinggi ya, cukup tinggi karena kita tidak bisa memantau, perkembangannya satu, 2 kita tidak bisa memantau ini, ada eskalasi medis apa enggak. Mmm, Misalnya kayak hipertensi itu kan concern banget ya, naik 100 pun misalnya 140/100 itu mhm, kan udah jadi concern ya, iya, itu sudah jadi concern. Terus resiko jatuh pun, entah itu jatuh gedebuk-gedebak atau kanan kiri, itu pun juga jadi concern. Jadi kalau nggak ada catatannya, atau nggak ada care plan-nya itu, mhm, resikonya besar. Kita nggak tahu apakah ini benar jatuh, mhm, apakah ini benar, hipertensi. Jadi kita kayak seakan-akan mereka-reka hal ini terjadi loh. mhm, Nanti ke depannya pada saat kita ke rumah sakit, dokter pun juga bingung, ini harus kita apain, karena kita nggak tahu. mhm, Ya kan? Kita ini nggak tahu, ini beneran hipertensi apa enggak, perkembangannya gimana, apakah dari awal hipertensi ataukah hipertensinya pas habis makan tadi. Nah, mhm, itulah tujuannya care plan. Jadi
kita tahu, catatannya, jadi pada saat kita ada urgent, kita ke rumah sakit, dokter pun mudah, "Oh ini masalahnya di sini," Oke. gitu. Jadi semua pencatatan itu fungsinya, selain sebagai panduan kerja, pengawasan dari internal insan medika juga dapat menjadi acuan si pengguna jasa sendiri? Bener. Oke, melalui aplikasi yang disediakan oleh insan medika. Nah, Mas Tegar, untuk care plan yang tadi sudah disusun oleh Mas Tegar dan juga dokter, itu nanti akan bisa diakses oleh pengguna jasa dalam bentuk seperti apa sih? Oke, saya jelaskan ya. Jadi alurnya seperti ini, pada saat pengguna jasa memesan, program kita, nah itu nanti saya selaku case manager akan melakukan asesmen yang kedua, ya. Dengan via telepon, dengan via, WhatsApp. Nanti setelah asesmen kedua, nanti saya tentukan, care plan yang pertama, terus nanti kalau perawatnya atau, caregiver-nya sudah sampai rumah, saya lakukan asesmen ketiga untuk memverifikasi ulang lagi. Nah, itu nanti kalau udah, asesmen ketiga baru muncul care plan-nya. Care plan-nya nanti muncul di, aplikasi Incis ya, Insan Medika, Oke. eee, Care Intelligence System ya. Nah, itu nanti muncul di aplikasi, bisa dilihat oleh customer setiap mungkin paling lama itu 7 hari ke depan. Ya, langsung. Jadi perawat di sana, saya, asesmen ketiga, nanti muncul langsung care plan. Nah, untuk perubahan care plan itu nanti, bisa jadi berubah ya. Misalnya awalnya care plan-nya cuman 10, bisa jadi 15 itu mungkin karena misalnya dokternya lihat, "Oh, kok ini kemarin, SPO2-nya 93, tolong dinaikin pakai nasalkanul." Nah, itu nanti saya masukkan care plan-nya. Misalnya hari itu ada 2 kali atau 1 kali pemberian oksigen ya, habis itu ada beberapa tambahan pemeriksaan renal vital. Nah, itu nanti care plan-nya bisa berubah dari situ, gitu ya. Jadi dari situ. Oke, artinya memang dari insan medika memberikan benefit salah satunya adalah Mhm, aplikasi, Insan Medika Care Intelligence System atau bener. IMCIS gitu ya? Kalau tadi sudah dijelaskan dari Mas Tegar, urutan ya dari penyusunan care plan sampai dengan pengguna jasa bisa mengakses melalui aplikasi IMCIS. Tapi ada juga loh Dok, pengguna jasa itu yang bilang, "Nggak mau ah, ribet," gitu. Nah, Oke. mungkin dari dokter bisa menjelaskan ke pengguna jasa dan masyarakat secara umum, sebenarnya IMCIS itu fungsi lainnya apa sih Dok? Gitu. Oke, baik. Jadi di sini kami sudah susun sedemikian rupa untuk sesimpel mungkin sehingga keluarga itu bisa memantau pasien dengan jelas dan detail. Karena nanti setiap laporan yang akan kami buat itu akan terpampang di aplikasi si Incis ini. Jadi keluarga pun bisa melihat laporan hariannya, mungkin keluhannya, Mhm, tanda vitalnya, lalu plan apa saja yang kita buat, itu tercatat semua di situ. Dan juga aplikasi ini tuh juga bisa digunakan di beberapa device. Jadi mungkin oke. misalnya ada yang keluarganya Mhm sudah lansia yang di mana dia mempunyai banyak anak, mhm mhm. anak-anaknya pun yang di rantau sana juga bisa melihat gitu Oke. bagaimana kondisi orang tuanya. Jadi tetap bisa Gitu. terpantau gitu ya? Oke, Betul, nah misalnya kalau dulu mau nanya kondisi keluarganya masih harus nelpon ini itu, betul. sekarang bisa melalui aplikasi IMCIS yang sudah disediakan oleh Insan Medika. Nah kalau tadi untuk program Insan Medika Care Intelligence System atau IMCIS itu kan hanya bisa diakses oleh yang memang pengguna jasa Insan Medika ya? Betul. Nah tapi kalau masyarakat secara umum pengen mengakses layanan misalnya kebutuhannya untuk pergantian alat medis di rumah, atau mungkin maunya telekonsultasi sama dokter gitu. Ada nggak sih Dok, layanan yang disediakan oleh Insan Medika, di luar dari program Insan Medika Care Intelligence System tersebut? Oke, untuk layanan tersebut ada dari Insan Medika itu tersedia add-on. Jadi kita bisa melakukan untuk telekonsultasi saja ataupun mungkin dilakukan visit perawat atau visit dokter atau Mhm mungkin ada tindakan medis mhm mungkin seperti penggantian selang makan, selang pipis gitu. mhm Biasanya itu juga yang dia tidak butuh perawatan intensif mhm itu juga tetap bisa kita lakukan. Nanti ada aplikasi add-on gitu, mhm. itu yang bisa nanti dihubungi aja ke Insan Medikanya. Oke, jadi selain program, basic di Insan Medika juga ada program-program add-on yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Dokter Gracia dan juga Mas Tegar terkait program layanan yang disediakan oleh Insan Medika. Nah, tapi mungkin dari dokter, ada pesan gitu ya untuk pasien yang masih ragu-ragu beralih dari perawatan yang biasa aja ke program perawatan yang kompleks? Oke, mungkin pesannya, sebagai kita ibaratnya keluarga untuk merawat
pasien yang sakit Mhm di rumah memang butuh perhatian yang lebih khusus dan lebih ekstra. Aplikasi ini, mhm. program ini juga itu sangat membantu untuk keluarga pasien, di mana ada perawat dan ada dokter yang memantau terus 24 jam per 7 ibaratnya untuk pasiennya. Dan kita juga bisa untuk menilai apakah memang pasien ini segera bisa dirawat di rumah atau harus ke rumah sakit, sehingga ibaratnya untuk mobilisasi juga lebih membantu ya, dan lebih efisien juga untuk keluarga. Terima kasih kepada Dokter Gracia dan juga Mas Tegar sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Saya akhiri sesi hari ini, sampai jumpa.